Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rizky Jones Markus akan menjelaskan tentang pengertian OSI layar dan TCP/IP. Pengertian OSI layar. OSI layar adalah sebuah badan multinasional yang didirikan tahun 1947 yang bernama International Standard Organization atau ISO sebagai badan yang melahirkan standar-standar internasional. ISO ini mengeluarkan juga standar jaringan komunikasi yang mencakup segala aspek, yaitu model OSI. Tujuan OSI ini adalah untuk memfasilitasi bagaimana suatu komunikasi dapat terjalin dari sistem yang berbeda tanpa memerlukan perubahan yang signifikan pada hardware atau software yang di tingkat underlying. Model OSI disusun atas 7 lapisan. Lapisan pertama fisik, lapisan kedua data link, lapisan ketiga network, lapisan keempat transportasi, yang kelima session, yang keenam presentasi, yang ketujuh aplikasi. Berikut adalah susunan dari OSI layar. 7 lapisan yang telah dijelaskan dapat dibagi 3 sub kelompok. Lapisan 1, 2, dan 3 adalah network support layer. Lapisan 5, 6, dan 7 merupakan user support layer. Lapisan 4 adalah transport layer, yang maksudnya adalah lapisan yang menghubungkan dua subgroup sehingga lapisan user support layer dapat mengerti pesan yang dikirim network support layer. Model OSI. Application layer menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email dan servis lain yang jalan di jaringan seperti server printer atau aplikasi komputer lainnya. Program aplikasi yang sering digunakan adalah email, www atau World Wide Web, lalu ED, Electronic Data Interchange. Presentation layer bertanggung jawab bagaimana data dikonversi untuk diformat untuk transfer data. Contoh konversi format teks ASCII untuk dokumen, GIF, dan JPEG untuk gambar. Layer ini membentuk kode konversi, translasi data, enkripsi, dan konversi. Session layer menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi. Bagaimana mereka saling berhubungan satu sama lain. Koneksi di layer ini disebut session. Transport layer bertanggung jawab membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika end-to-end antar terminal, dan menyediakan penggunaan error atau error handling. Lapisan transport berfungsi untuk mencari jalur atau routing yang kosong untuk transmisi data. Network layer bertanggung jawab untuk menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, dan menjaga antrian trafik di jaringan. Data pada layer ini berbentuk paket. Data link layer menyediakan link untuk data, memaketkannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian diangkut melalui media. Komunikasinya dengan kartu jaringan, mengatur komunikasi layar fisikal antara sistem, koneksi, dan penanganan error. Physical layer bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Kemudian adalah TCP/IP. TCP/IP dikembangkan sebelum model OSI ada. Namun demikian lapisan-lapisan pada TCP/IP tidaklah cocok seluruhnya dengan lapisan-lapisan OSI. Protokol TCP atau IP hanya dibuat atas 5 lapisan, yaitu physical, data link, network, transport, dan application. Cuma hanya lapisan aplikasi pada TCP/IP mencakup 3 lapisan OSI teratas. Khusus layer keempat, protokol TCP/IP mengidentifikasi 2 buah protokol, yakni Transmission Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol atau UDP.
Physical dan data link layer. Pada lapisan ini, TCP/IP tidak mendefinisikan protokol yang spesifik. Artinya, TCP/IP mendukung semua standar dan proprietary protokol lain. Network layer. Pada lapisan ini, TCP/IP mendukung IP dan didukung oleh protokol lain yaitu RARP, ICMP, ARP, dan IGMP. IP, Internet Working Protocol, merupakan protokol internet yang diperlukan yang fungsinya adalah sebagai pengalamatan, fragmentasi, dan pengiriman datagram pada jaringan. Format IP. Alamat IP panjangnya 32 bit dan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, Network ID, menunjukkan jaringan kemana host dihubungkan. Yang kedua, host ID memberikan suatu pengenal unik pada setiap host pada suatu jaringan. ARP, Address Resolution Protocol, proses pemetaan alamat fisik atau physical address seperti alamat NIC yang berasosiasi kepada logical address atau alamat IP. RARP, Reverse Address Resolution Protocol, adalah komplement dari ARP di mana protokol ini membantu host untuk menentukan alamat IP dari sebuah alamat perangkat keras. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, memungkinkan administrator untuk menentukan kumpulan alamat IP disebut scope. Saat sebuah host dikonfigurasikan untuk memperoleh alamat IP dari DHCP, ia akan secara otomatis diberi alamat dari scope DHCP yang ada. DHCP juga mengizinkan jaringan untuk mendukung lebih banyak host dari jumlah alamat yang tersedia. DHCP memungkinkan administrator untuk menentukan beberapa parameter yang mengatur administrasi IP, TCP, dan beberapa protokol. ICMP, Internet Control Message Protocol, protokol standar yang menyediakan kemampuan messaging, pengiriman pesan dalam IP sebagai kompensasi definisi IP. ICMP hanya melaporkan error, bukan berarti memperbaiki. Perbaikan dilakukan oleh protokol yang lebih tinggi. Walaupun ICMP dijelaskan terpisah dari IP, ICMP adalah bagian integral dari protokol internet, dan pesan ICMP dikirimkan dalam bentuk data pada datagram IP. Transport layer, lapisan transportasi berfungsi untuk mencari jalur routing yang kosong untuk transmisi data. Pada lapisan ini terdapat dua protokol, yaitu Transmission Control Protocol atau TCP dan UDP, User Datagram Protocol. Transmission Control Protocol berfungsi untuk mengirimkan data ke tujuan, memeriksa kesalahan, mengirimkan error ke lapisan atas hanya apabila TCP tidak berhasil mengadakan komunikasi. User Datagram Protocol memberikan alternatif transport untuk proses yang tidak membutuhkan pengiriman yang handal. Application Layer, lapisan aplikasi, tempat dilakukannya proses kerja yang sesungguhnya. Application layer dalam TCP/IP adalah kombinasi lapisan-lapisan session, presentation, dan application pada OSI. Di lapisan ini dapat ditemukan program yang menyediakan pelayanan jaringan seperti Telnet, FTP, SMTP, POP3, DNS, SNMP, dan TFTP.